bulannya sampah masuk. Iya. Tempat pembuangan akhir atau TPA Juwata Kerikil yang baru diresmikan pada 2024 lalu kini dikabarkan hampir penuh. Kondisi ini terungkap saat Komisi 3 DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi TPA di kawasan Juwata Kerikil pada Rabu 18 Februari 2026 kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara, Andi Pausia. Selamat siang rekan Andi, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 kemarin, dari Komisi 3 anggota DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan langsung ke TPA yang berada di Juwata Kerikil Kota Tarakan. Untuk diketahui, TPA ini adalah TPA baru yang beroperasi kurang lebih sekitar di bulan September tahun lalu. Lalu kemudian untuk kunjungan kemarin didampingi juga oleh dari pihak DLH Kota Tarakan. Dan memang dikatakan Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Bapak Randi Ramadana Erdian, kunjungannya ini untuk melihat langsung kondisi berdasarkan laporan hasil RDP bahwa saat ini volume sampah sudah cukup tinggi di lokasi TPA baru Juwata Kerikil. Padahal TPA ini juga baru beroperasi. Dan kemudian ia juga menyampaikan TPA ini sendiri baru beroperasi sekitar bulan September tahun 2025 lalu. Diketahui TPA Juwata Kerikil ini sendiri adalah memiliki lahan seluas 50 hektar. TPA ini diresmikan dulu oleh Bapak Wali Kota Tarakan karena melihat TPA yang lama di TPA Hake Babu saat ini sudah mengalami overload sampah. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa untuk kondisi TPA yang baru saat ini memang saat ini sedang beroperasi atau yang existing satu sel penimbunan. Namun dalam hal ini untuk sel tersebut tidak bisa diharapkan dan harus ada solusi dari pengelolaan sampah yang lebih inovatif. Dalam hal ini ia menyampaikan solusi atau opsi dari Komisi 3 mendorong penerapan metode pengolahan sampah menjadi RDF, di mana dimaksudkan ini adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang diolah dari sampah yang dipilah sebelumnya. Lalu kemudian Randi juga menjelaskan pihaknya juga sudah pernah bertemu dengan salah satu vendor pengelola sampah yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan mereka memang terlihat di sana melakukan pengolahan sampah dicacah kemudian dibentuk menjadi kotak, dan ini nanti yang menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau energi terbarukan. Dan memang untuk penggunanya sendiri cukup banyak dari pabrik-pabrik semen yang ada di Pulau Jawa. Sehingga menurut Randi Ramdana, langkah ini juga memang sejalan dengan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup agar industri besar saat ini mulai beralih menggunakan energi baru yang terbarukan. Dan dari sisi perhitungan sendiri, menurutnya ini bisa menjadi sumber potensi PAD di Tarakan, di mana nilai jualnya sendiri yang ia ketahui 300.000 per tonnya. Sementara volume sampah yang masuk di TPA Juwata Kerikil Kota Tarakan itu diperkirakan sekitar mencapai 100 ton per harinya. Lalu kemudian dari pihak DLH Tarakan ada hadir Bapak Kadis DLH Tarakan ikut menanggapi adanya opsi tersebut. Pada dasarnya Kepala DLH Tarakan Bapak Andri Rawung menyebut bahwa pihaknya sepakat dengan gagasan penerapan teknologi yang diusulkan oleh DPRD Kota Tarakan. Namun tentu harus melihat apakah teknologi ini tepat guna dan sesuai dengan kondisi daerah. Lalu kemudian ia juga menyampaikan bahwa memang untuk di Kota Tarakan sendiri harus melihat apakah teknologi ini sangat relevan untuk digunakan. Kemudian juga setelah teknologi ini dibangun, apakah ada pembeli dari produk yang diolah dari sampah ini
maksudnya apakah ada pembeli atau permintaan yang akan membeli dari olahan hasil RDF dari sampah ini. Ia juga menyampaikan jangan sampai ada pembangunan namun tidak ada yang membeli, pada intinya seperti itu. Lalu kemudian ia juga menyampaikan bahwa memang off-takernya sendiri, informasi dari pihak DPRD adalah dari luar Tarakan, karena kalau di Tarakan sendiri, di Kaltara sendiri memang saat ini belum untuk penerapan RDF tersebut belum bisa dimanfaatkan semua industri yang ada di Tarakan. Sehingga dalam hal ini ia menekankan harus ada pasar yang jelas. PR-nya saat ini mencari pasar yang jelas sebelum diterapkan. Karena memang untuk penganggarannya sendiri cukup besar dan pihaknya juga tentu harus berkomunikasi dulu dengan Bapak Wali Kota Tarakan sebagai kepala daerah. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltara atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Teman Komisi 3 memikirkan bagaimana caranya mengelola sampah di sini. Jadi beberapa waktu kami sudah bertemu dengan salah satu pengelola sampah, dia vendor yang juga pengelola sampah di Bandara Soekarno-Hatta ya, di Tangerang. Nah, mereka itu menyarankan untuk kita mengelola sampah ini menjadi RDF, yaitu bahan bakar pengganti batu bara. Artinya dari pengelolaan sampah ini akan menjadi bahan bakar. Nah, itu menurut saya inovasi yang baik. Tapi tentu kan semua ini ada aturan dan juga nanti ada regulasi-regulasi yang harus kita penuhi. Ya nanti saya akan coba komunikasi lah dengan kepala daerah bagaimana ini bisa kita terapkan di sini. Karena kalau saya lihat sudah di beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan ini. Ini kan bagus ya, ini kan inovasi menjadi energi baru terbarukan kan. Itu dia. Kalau metode RDF tadi tuh gimana mekanismenya? Dia tuh ya jadi itu nanti sampah kita itu dikelola dicacah ya, dicacah. Nanti kalau nggak salah itu dibentuk jadi kotak-kotak dia. Nah, itu tuh jadi bahan bakar. Sebenarnya itu di Jawa tuh udah banyak perusahaan yang pakai. Itu tuh rata-rata yang menggunakan itu perusahaan-perusahaan pabrik semen. Nah, jadi memang kan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah menyarankan seluruh pabrik-pabrik besar itu mencari energi baru, ya kan, pengganti bahan bakar. Salah satunya RDF itu. Nah, kita jadi memikirkan bagaimana RDF ini bisa di sini dan nanti ketika ini jadi bisa kita kirim. Jadi outputnya barang ini jelas. Semoga saja ini bisa diterapkan yang nantinya jika selaras dengan juga kebijakan dari kepala daerah. Ya, karena mungkin teknologi ini bukan baru sebenarnya, karena yang jadi permasalahan kita ini juga sempat ditawarkan siapa yang memanfaatkan tadi kan awalnya RDF ya, ini siapa off-takernya, jangan sampai kita menggunakan teknologi ini siapa yang mau beli kan. Memang rencana kan kita mungkin menggunakan pabrik-pabrik yang ada di sini, apakah bisa alatnya pembangkit listriknya menggunakan ini ya. Ternyata kemarin informasi yang nggak bisa, ternyata disampaikan Pak Radi tadi, Pak Ketua, bahwa ini off-takernya dari luar Tarakan ya. Kalau ini dari luar Tarakan ya, kalau memang ini bisa sebanding dengan operasional dan lain sebagainya kita alhamdulillah. Tetapi di luar itu juga bagaimana caranya juga sampah-sampah yang ada di Tarakan ini bisa tertangani, terkelola, bahkan ya habislah kalau memungkinkan. tapi kalau memang benar ya kondisi sekarang sudah mau kembali penuh lagi ya. Sebetulnya luas TPA kita ini besar ya. Berapa ini, luas ini 50 hektar ya. Cuma ini lubang ya, sel yang ada ini memang yang awal dibangun ini relatif kecil dan di tahun ini ada rencana pembangunan. Dan itu ada perluasan untuk sel yang ada. Berapa? Yang saat ini existing berapa? Ini kurang lebih setengah ya. Iya, kurang lebih setengah untuk yang nanti rencana penambahan kurang lebih 1 hektar. Tapi kalau total keseluruhan kita punya kawasan ini ada 50. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.